Ku salah apa? Ku tak paham cinta. Bolehkah kau jelaskan dulu? Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo sekawati dan sekawan, ketemu lagi bersama kami Sepatu Kaca di awal tahun 2022. Seperti biasa kita lengkap nih kali ini ya. Ada Mbak Afi. Halo, selamat tahun baru. Ada Lia. Hai, selamat tahun baru. Ada Ceni. Halo, selamat tahun baru. Juga Anas. Happy New Year. Dan gue Yurika ya. Mengucapin terima kasih untuk salah satu dari kalian yang sudah memberi bahan buat kita bahas dalam podcast-podcast kita mungkin ke depan. Salah satunya hari ini kita bakal ngebahas soal gonjang-ganjing hidup perkawinan. Karena ada beberapa di antara kita yang udah nonton drama seri namanya Layangan Putus. Waduh, Gue sih belum. Yang katanya berhubung gue belum nonton ngebahas soal perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini kan sebenarnya masalah sejuta umat dalam hidup perkawinan nih. Jadi gue mau tanya buat mereka yang udah nonton, kira-kira scene apa atau adegan apa atau momen apa yang menusuk hati kalian gitu sehingga bikin kalian mikir. Siapa nih yang udah nonton nih? Silakan duluan. Yang udah nonton apa yang belum nonton? Gue belum yang nonton. Udah nonton dulu. Kenapa Mbak Afi tuh nggak mau nonton? Gue nggak mau nonton. Gue nggak pernah suka film tentang perselingkuhan. Karena Gue mau nanya dulu deh, ini film mainnya di mana ya? Di sebuah Aplikasi berbayar lah. Berbayar. Aplikasi ya. Nah, Aplikasi. Kita nggak boleh nyebutin merek ya? Boleh dong. Boleh. Jangan kecuali merek itu mensponsori kita. Siapa tahu ada sekawati yang pengen nonton kan? Dem kalau mau ntar. Apa Chan? Gue belum nonton karena gue nggak punya aplikasi itu, bukan karena gue nggak mau. Kalau Mbak Afi nggak mau. Kalau gue sih kalau nonton bukan nggak mau sih, karena gue nggak punya aplikasinya. Gampang banget jawaban gue ya. Sebenarnya kan film tema perselingkuhan itu kan udah banyak banget ya. Apa sih yang bikin Layangan Putus ini begitu kayak spesial atau karena happening doang? Mungkin karena yang main Reza Hardian Dan Anya Geraldine. Mungkin karena mereka yang main. Enggak sih. Ya, kan dia lagi hype. Enggak, gue mau balik dulu ke Mbak Afi. Kenapa Mbak Afi nggak tertarik nonton film perselingkuhan? Karena buat gue perselingkuhan itu ya, apalagi kalau diangkat ke film gitu ya, pasti kan ada bumbu-bumbu segala. Menurut gue perselingkuhan itu adalah sesuatu kebodohan yang dilakukan bersama. Gitu. Gue nggak bisa bilang sih bahwa kalau perselingkuhan itu yang salah tuh lakinya apa perempuannya gitu ya. Kalau menurut gue pasti kalau terjadi perselingkuhan itu pasti ada peran dua-duanya sih. Nggak mungkin karena salah itu lo nggak mau nonton. Karena itu gue nggak mau nonton karena gue udah tahu pasti itu ada yang salah pasti, terus nanti ujungnya bagaimana gue udah tahu drama-dramanya gitu. Karena gue mengalami drama itu dalam kehidupan gue, jadi gue males.
mengulang Sip. nonton film kayak begitu. Gitu. Iya. Terus yang udah nonton gimana? Kenapa? Kenapa Kalau gue nonton? sih nggak trauma. Maksud gue kadang-kadang yang mikir ya, dulu gitu ya, mungkin kita tuh nggak tahu gitu ya, maksudnya nggak tahu, mungkin waktu baru married gitu kan, enggak lah ya, maksudnya nggak pernikahan tuh nggak kayak gitu ya. Tapi gue makin kesini gue liatin di sekitar gue atau apa gitu ya, kok kayak gitu-gituan tuh realita aja, banyak aja gitu loh. Dan ada aja, jadi maksud gue kalau gue sih memang males juga karena ya perselingkuhan gitulah apa ya. Cuma gue ikut nonton tuh karena gue pengen tahu sih gitu kan, gue pengen tahu nih kenapa sih gitu, apa sih nih film ini kok hype banget, ada apa gitu kan. Ternyata pas gue lihat gitu kan bagus juga sih. Bagusnya tuh adalah realitanya tuh, maksudnya gini, itu tuh di film itu digambarkan istrinya tuh sempurna gitu ya, istrinya tuh nggak neko-neko lah gitu kan. Itu lebih seperti Sempurnanya dalam arti apa, Nas? Episode yang awal-awal tuh seperti sempurna tuh maksudnya nggak macam-macam, bukan istri yang nggak perhatian, dia istri yang di rumah, yang baik makanan, gitu ya. Perhatian, dokter, gitu. Pintar, halus orangnya, cantik gitu. Ya. Gile, kagak ada kurangnya. Perempuan idaman lah, idaman, istri idaman gitu ya kayaknya ya. Ya, terus tuh itu karena film itu ngeliatin tentang perasaan dia gitu kan, lebih mendalam kan, fokusnya tentang perasaan dia gitu kan, permenungannya dia. Terus gue yang paling menarik itu yang tentang insting, ada episode tentang insting gitu ya. Jadi sebenarnya itu cewek itu ya dikasih insting lah ya, maksudnya gue percaya sih itu insting. Maksudnya insting tuh gini, waktu kita tahu ya, waktu dulu mungkin waktu kita single gitu kan, ada cowok ini naksir kita gitu, sebenarnya kan kita tahu kan, kita punya insting nih, orang suka sama gue nih gitu kan. Terus gitu di situ juga gitu loh, si cewek ini tuh somehow si istrinya itu si Kinan itu kayak punya insting gitu kalau lakinya tuh punya selingkuhan. Kinan istrinya, nama istrinya. Iya, Kinan tuh nama istrinya gitu kan. Dia tuh kayaknya punya selingkuhan. Di film ini sih fokusnya sih tentang si Kinan, tokoh paling utamanya tuh si Kinan. Jadi tentang perasaan dia, terus bagaimana dia mencari tahu, bagaimana dia menahan kemarahan gitu kan, bagaimana insting kayak apa, bisa spesifik nggak, Nas? Maksudnya insting di dalam film itu insting gimana maksudnya? Insting dia kayak curiga aja gitu, kayaknya dia notice gitu ada beberapa hal yang berubah dari suaminya gitu. Perilaku biasanya gitu ya, kalau cewek kan suka tahu lah kalau kenapa sering ganti baju gitu? Enggak, sampai bajunya dicium-ciumin gitu kan. Maksudnya parfumnya sampai diciumin. Ya baju kotor suaminya gitu dicium-ciumin apa gitu kan. Oh, ada bau yang beda. Ya, maksudnya mungkin kan gue yakin sih kalau cewek tuh punya itu, cuman kadang-kadang kan bisa salah, banyak yang salah. Jangan-jangan menurut gue, jangan-jangan banyak ibu-ibu sekarang jadi curigaan seolah-olah dia punya insting gara-gara nonton film ini. Gara-gara nonton film itu. Nah, menurut gue satu hal yang kita jangan lupa, lakukan terus melaundry pakaian untuk bisa kecium bau-bau itu. Jangan supaya radarnya bekerja ya. Betul, jangan biarkan suami yang mengerjakan laundry, biarkan tetap kita yang mengerjakan laundry. Ya betul. Jangan mbak di rumah juga yang ngerjain ya. Ini kok pesan moralnya jelek banget. Maaf. Ya. Kalau Mbak Afi tunggu. Kalau Mbak Afi kan tadi udah nonton juga dia. Nah, gimana Mbak Afi? Tadi sejejer mau tanya ke Mbak Afi apa? Kagak, tadi kan kalau Mbak Afi bilang dia gak suka tuh nonton film perselingkuhan. Karena kan dia tahu itu kebodohan dua belah pihak dan dia kira-kira tahu endingnya gitu ya. Sebenarnya di satu sisi gue juga kalau film-film mengenai perselingkuhan itu mostly itu pasti kesalahan kedua belah pihak gitu. Tapi kenapa kadang-kadang gue juga masih suka nonton adalah gue pengen tahu kesalahan-kesalahan apa yang mereka lakukan. Gitu. Jadi betul. Dari situ gue tahu kayak gitu. Oh, kalau gue perilaku kayak gini cowok juga bisa kesel. Oh, kalau perilaku cewek kayak gini cowoknya kesel. Kalau cowok kayak gitu ceweknya kesel gitu. Jadi dari situ gue tahu lebih banyak aja referensi gue gitu mengenai perilaku yang bisa bikin cowok kesel atau bikin cewek kesel dan akhirnya melakukan perselingkuhan itu. Gitu sih. Kalau gue lebih good point tuh, Chen.
Kalau gue terus terang lebih penasaran, nih cewek survive apa enggak, nih cewek bisa gimana sih endingnya. Gue penasaran sama karakter ceweknya. Gue mama cowoknya bodo amat. Kuat apa enggak gitu ya. Kuat apa enggak, bagaimana dia Kuat apa enggak, melewati endingnya problem kayak gimana itu, gitu. ya. Gue pengen tahu gitu doang. Penasaran loh nonton film itu beneran. Kalau gue pasti udah ngamuk-ngamuk dari awal. Nah, Nas, itu. Nas. Abis dong. Lu abis 2 episode lu kagak ngejual lu kalau main film kayak gitu. Jadi Nah, makanya sampai gue episode 1 aja gue gak nonton. Gue udah Jangan sampai gue mau denger Lia tuh yang udah nonton juga. Gua poin Li, gimana Li? poin itu sama sih kayak gue. Sebetulnya gue itu tidak ada niatan nonton. Satu, kayak gue tuh males sudah, apalagi udah tahu tuh film selingkuhan. Cuman ya gue tuh salah satu yang bisa memicu gue nonton adalah teman-teman di sekitar gue gitu, yang karena semua pada ngomong, nonton. ya yang gerundeng di kuping gue, entah di WhatsApp grup gitu ya. Terus teman-teman kantor gue sih lebih tepatnya sih, mereka yang juga ngomongin itu gitu. Anyway, tapi yang menarik dari kayaknya di antara lu orang tadi gue cerita awal-awal kayaknya yang udah maju kayaknya gue nih justru yang udah paling ke belakang belum kelar Lu ya. ngebut ya. Lu ngebut langsung nonton. Tapi yang menarik adalah mungkin ini menarik karena gue tahu gue tidak bisa melakukan itu. Adalah waktu dia mulai mendapatkan insting, which gue juga meragukan insting gue kadang-kadang. Tadi gue udah cerita, tapi ya tadi benar juga kata Anas, pada saat itu kejadian mungkin insting gue akan bekerja gitu. Apalagi kalau udah soal bau-bauan, mestinya gue akan lebih sensitif sih kalau soal bau-bauan. Tapi terus berikutnya adalah bagaimana si istri yang tadi namanya Kinan itu bisa menahan diri sih. Menahan diri untuk tetap baik, untuk tetap manis, untuk tetap nyiapin makan, untuk ya di situ kan yang kelihatan cuma begitu ya. Jangan-jangan juga tetap ngelayanin biarpun dia lagi hamil gitu, tapi mungkin tetap ngelayanin lakinya mungkin. Yang buat gua kalau gua udah curiga aja, insting udah mulai kerja, jangan-jangan gua udah langsung menarik diri. Gua udah langsung memutuskan untuk tidak mau lagi bersikap manis misalnya, nggak mau lagi untuk serve misalnya. Itu yang gua kagumi sih dari si tokoh istri ini gitu. Yang gua juga tahu ada beberapa cerita di luar, temen bukan temen lah, maksudnya tante lah, yang lu kenal ya, tante pelayanan lah gitu, yang kehidupan pernikahannya kayak gitu, dan dia bisa mempertahankan pernikahannya dengan berjuang gitu. Itu yang gua kagumin. Hebat banget ya. Karena kalau itu terjadi sama gua, I don't think I can do that. Ya juga. Sekarang sih otak gua penuh teori ya. Otak gua penuh teori tadi yang perselingkuhan itu dua belah pihak lah. Mungkin ada gua yang salah juga, jadi gua mesti introspeksi. Yang gua tahu sih semua teori ada di kepala gua gitu. Cuman pada saat itu kejadian, ya makanya gue mengagumi si Kinan itu karena karena dia mampu untuk bersabar, benar-benar ngatur strategi, biarpun akhirnya sih dia meledak juga setelah tahu. Tapi yang terakhir itu memang ketahuannya poinnya memang keterlaluan sih, jadinya memang jangan spoiler, ntar udah mantan iya, sama sekawati. Udah spoiler, jadi gue nggak. Anyway, itulah kira-kira itu yang gue dapatkan sih dari film itu, Rick. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaannya lebih apa ya? Lebih ke pribadi nih. Kalau misalkan kalian kan udah nikah nih semua, tiba-tiba one day kalian menemukan bahwa suami kalian itu punya simpanan atau berselingkuh. Nah, kira-kira reaksi apa yang bakal kalian ambil ketika tahu hal itu? Cakapan dia apa gua? Pinteran dia apa gua? Kayaan dia apa gua? Nggak penting banget. Sewa detektif nggak kalian? Kalau gue sih nggak punya duit ya mau sewa detektif. Sayang duitnya, kalaupun ada ya. Mendingan kita buat belanja ya enggak? Kalau enggak sewa temen. Gila, temen gue sibuk gitu. Jadi detektif dadakan. Aduh. Cing di audit sosmed. bukannya detektif, gue bisanya audit gimana tuh? Ini menanggapi pertanyaan Yurika ya. Ini salah satu pertanyaan hipotesa yang sulit ya. Karena
Karena perasaan kita hari ini, saat ini kita lagi podcast, dengan perasaan kita saat itu kejadian, itu bisa sangat berbeda. Beda gitu. ya. Iya. Jadi bisa jadi secara emosional pada saat itu terjadi kita tidak cukup matang. Bisa juga pada saat itu emosional kita sangat matang gitu. Jadi gue nggak bisa jawab bagaimana reaksi gue. Gue nggak bisa bilang gue akan yang kayak tadi Lia bilang tetap manis atau langsung meledak, langsung gue tinggalin gitu misalnya, atau langsung gue yang minta udahan, atau justru gue yang mengiba-iba untuk ini gak udahan, lalu gue memperbaiki diri gue, yang which is ujungnya sebenarnya gak tahu, apakah kalau gue tetap memperbaiki diri gue juga kemudian dia tetap akan meninggalkan gue atau tidak, ya kan? Gak ada yang tahu juga, karena begitu seseorang sudah melakukan perselingkuhan, kita sebenarnya nggak terlalu tahu endingnya, bakal balik atau enggak dia sama kita, gitu. Bisa jadi dia benar-benar memutuskan udahan, gue udah nggak mau lagi sama, misalnya dia nggak mau lagi sama gue, atau misalnya gue berubah, kemudian dia melihat kesungguhan gue dan dia mau balik lagi sama gue dan dia juga misalnya bertobat, gitu. Itu poinnya. Jadi gue nggak bisa bilang gue bakal gimana nantinya. Yang kedua, gue juga nggak mau terlalu takabur bahwa yang bisa selingkuh adalah laki gue. Karena bisa jadi, amit-amit tapi suatu hari entah ada kejadian apa, gue yang melakukan itu. Percaya gue. Gitu. Terima kasih gitu. Iya, jadi maksud gue nggak mau terlalu bilang bahwa iyalah nanti kalau laki gue yang selingkuh gimana. Nah kalau gue yang selingkuh gitu gimana gitu. Jadi gue nggak bisa terlalu jawab sih Rick, kalau untuk pertanyaan yang itu. Gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya itu sampai kejadian, gue berharap gue bisa cukup strong seperti si Kinan ya namanya. Karena menurut gue cewek yang seperti itu, kalau ada orang-orang yang feminin dia akan bilang itu cewek yang bodoh. Iya. Gitu. Tapi ada juga di sisi lain orang-orang akan bilang itu cewek yang sangat strong, yang sangat brave, yang sangat memegang janjinya, janji pernikahannya, gitu, memegang janjinya sama Tuhan. Jadi di satu pihak akan selalu ada orang-orang yang bilang lu bego banget, di satu pihak akan ada orang-orang yang bilang lu setia banget, lu hebat banget, gitu. Gue nggak tahu, gue akan jatuh ke sisi yang mana. Semoga gue nggak perlu punya keadaan kayak gitu, iya. Gitu sih. Yang penting lu nggak jadi Anya Geraldine-nya, yang penting. Jangan menjadi pelakornya ya. Jangan ya, jadi pelakor. Itu juga penting, betul. Nah, kalau lu Nas. Siapa Mbak Afi dulu? Gue dulu ya. Iya. Oke. Gue tau pertimbangan Anas pasti lebih banyak daripada gue. Buntutnya udah 3. Kalau gue dari awal ya, dari waktu baru mulai kenal suami gue dan mulai mau menjalin hubungan yang lebih serius gitu ya, mau nggak mau pacaran, maunya ini siap-siap buat menikah gitu. Itu gue dari awal gue udah bilang sih sama dia, gue bilang gue nggak suka perselingkuhan ya, gue bilang gitu. Jadi kalau sampai lu berselingkuh, gue nggak tahu apakah gue bisa mempertahankan pernikahan, apakah gue akan ngamuk atau apa, gue nggak tahu. Itu gue sampaikan sekitar itu berapa belas tahun yang lalu ya, 16-17 tahun yang lalu itu gue sampaikan. Gue ngomong gitu sama suami gue sekarang. Jadi dan ternyata sampai sekarang pun setelah usia pernikahan segitu lamanya gitu, gue masih belum bisa jawab juga sih. Gue kayak Chen, gue belum bisa jawab sih apa yang akan gue lakukan ya. Karena gue tahu mungkin sebagai perempuan beriman, mestinya gue mendoakan suami gue supaya kembali ke jalan yang benar gitu ya. Tapi mungkin sebagai perempuan biasa, gue merasa ego gue mungkin merasa tersakiti gitu. Kok dia enak aja ya mengingkari janji gitu istilahnya gitu ya. Gitu sih menurut gue, karena perselingkuhan itu tuh itu kan ketidaksetiaan ya. Gitu sih, gue sekarang aja kalau misalnya gue kalau melihat
melihat orang, tahu orang yang gue kenal atau teman baik gue gitu ya melakukan perselingkuhan, itu tuh bisa gue marahin gitu. Gue punya beberapa teman yang sahabat cowok gitu ya, dari zaman gue muda gitu ya. Pada saat mereka mulai mereka menikah sampai sekarang pun gue selalu bilang sama mereka, ini teman baik ya, sahabat baik gitu. Gue selalu bilang sama dia, lu jangan sampai selingkuh ya, begitu lu selingkuh, gue gak akan percaya sama laki-laki. Itu waktu gue belum nikah ya, gue bilang gitu sama mereka. Jadi mereka yang gue ancam, lu jangan selingkuh, kalau lu selingkuh gue gak akan percaya sama laki gitu. Pas suami gue mau nikah, ya gue bilang gitu, kalau lu selingkuh gue gak tahu lo gue mau ngapain, apa lu mau gue silet, apa lu mau gue apain gitu. Gitu sih. Jadi ya gitu, karena menurut gue orang yang selingkuh itu dia orang yang tidak setia sih, maksudnya dia sendiri janji sendiri, ingkar janji sendiri. Jadi gue nggak bisa percaya sih sama orang-orang yang selingkuh. Ini two way ya, maksudnya apakah itu pelakunya perempuan ataupun laki-laki ya, gitu. Mudah-mudahan sih gue nggak mengalami itu ya, karena gue ya gitu deh. Gue nggak tahu karena gue nggak mau. Ya gue sih sekarang nggak punya anak ya, tapi gue rasa orang kalau mau selingkuh itu mesti mikir sih, kalau anak lo diselingkuhin lo terima apa enggak. Mungkin kalau mikirin dirinya atau mikirin istrinya atau suaminya gitu dia nggak pikirin, tapi lo pikirin deh kalau anak lo diselingkuhin gitu ya sama suaminya atau sama istrinya, lo bisa terima apa enggak gitu. Kali itu mungkin bisa menjadi penjaga di awal sebelum melakukan. Ya, kita serahkan kepada Kinan. Kepada Kinan. Kalau gue ya, kalau misalnya gue tahu gitu ya, namanya juga cewek ya, Pak. Kalau gue rasa kita kalau dicurangin gitu ya sama orang yang kita sayang gitu atau apa, pasti tuh pertamanya itu mikirnya gue salah apa ya, gue kurang apa ya. Gue apa ya gitu, kayak lagu itu kan judulnya juga lirik pertamanya, baris pertamanya, aku salah apa, aku tak paham cinta gitu kan. Maksudnya gue pikir pasti hancur banget lah gitu. Namanya juga orang dibohongin, maksud gue nggak usah diselingkuhin deh, dibohongin aja. Lu dibohongin sama siapalah gitu, teman deket lu atau apa, kok dia bisa bohong sama gue ya, kok dia kayak apalagi suami gitu kan, maksudnya kok bisa ya setelah bertahun-tahun bekerja keras bersama-sama, susah sama-sama gitu, kok bisa ya dia tega gitu kan, gue salah apa gue gitu kan, pasti gitu. Itu yang bikin sedih sih sebenarnya, itu yang bikin pedih kasih, hancurnya perasaan wanita tuh kan pasti kayak begitu gitu kan. Ya cuman ya gue nggak tahu juga ya, gue juga nggak ada di stage untuk menjawab itu karena gue nggak ada perasaan kayak gitu kan sekarang. Jadi kalau sekarang lu tanya gue pikir-pikir ya, gue sih bisa ngerti tuh si Kinan, tapi gue nggak tahu gue sekuat itu apa enggak gitu kan. Ya waktu lu udah punya keluarga, udah punya anak gitu ya, kadang-kadang tuh perasaan lu tuh nomor sekian gitu loh. Jadi perasaan tuh nomor kesekian lah, maksudnya kayak sakit hati lah, diapain, dimarahin atau diapain lah, di apalah gitu kan. Itu tuh kadang-kadang tuh kita nggak mikirin itu gitu loh. Kita lebih mikirin gimana supaya anak-anak gua nggak pengaruh sama hal ini, gimana supaya anak-anak gua bisa tumbuh dewasa misalnya, mungkin ya tanpa trauma gitu. Bisa jadi gitu, bisa jadi ya gitu maksudnya gue jadi mikirin gimana mereka ke depannya. Kalau gue ya udahlah gitu loh. Gue mungkin bisa mikir kayak gitu loh. Mungkin gue karena di mata gue juga gue liatin anak gue gimana atau apa, ya pedihnya di situ kali ya, maksudnya udahlah gue juga buat apalah perasaan gue gitu. Yang penting kan masa depan mereka gitu. Mungkin begitu kali kalau dari sisi Kinan. Oke. Kalau sisi Anya Dunov siapa namanya sih? Dia jadi siapa sih? Si selingkuhannya. Pelakornya siapa namanya? Lydia. Lydia. Lia mau nambahin? Dia mau wakili Lydia mungkin. Amin ya. Pertanyaan sulit sih ini. Sama sih, gue juga nggak tahu. Yang tadi gue bilang, semua teori ada di kepala gue gitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Jadi gue juga nggak bisa menghakimi siapapun atau sikap bagaimanapun dari siapapun itu kalau sampai itu terjadi gitu. Karena itu nggak pernah terjadi dalam hidup gue gitu. Jadi ya
intinya adalah kalau sampai itu terjadi, gue cuman mau ini balik ya, orang waras ngomong ya. Kalau nanti udah kejadian ya amit-amit dalam nama Yesus sih. Cuman ya gue percaya ada sesuatu yang mau diajarkan ke hidup gue sih melalui peristiwa itu. At least itu cara gue memandang saat ini, memandang segala peristiwa yang gue nilai buruk maksudnya ke dalam hidup gue. Seperti kata di kitab suci, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan katanya. So otak waras dan sikap waras hari ini berpikir kalau itu sampai terjadi ya artinya ada sesuatu yang mau diajarkan ke gue. Bukan berarti gue paling benar ya. Artinya justru mungkin gue yang harus berbuat, harus yang di repair banyak tuh justru gue gitu. Karena yang namanya pernikahan itu kan kebahagiaan tuh kan nggak turun dari langit ya. Yang namanya harmonis itu kan diusahakan ya. Yang namanya kecocokan itu kan juga dikomunikasikan gitu. Dan itu dari waktu ke waktu dalam pernikahan yang pasti judulnya adalah penyangkalan diri gitu. Kalau tadi balik ke layangan putus cerita itu dua-duanya gue inget banget ada satu, ini agak spoiler dikit ya, mohon maaf nih, tapi ini menarik untuk dibahas karena nyokapnya si Kinan waktu menghadapi situasi ini, dia ngomong ke si lakinya, si Resa, gue lupa namanya siapa sih ya, dia bilang firasat mama itu ternyata waktu itu betul, dan waktu itu di flashback ke belakang, si ibunya ngomong sama si Kinan pas mereka mau married, kamu yakin mau married sama nih orang terlalu sempurna. Dan itu justru menjadi firasat insting dari si ibunya Kinan yang menyatakan bahwa kayaknya ini gak benar. Ada orang yang terlalu sempurna. So buat gua sih statement itu menarik sekali karena justru harusnya ketidaksempurnaan kita itu membawa sesuatu. Dan dalam kehidupan pernikahan gua belajar, pernikahan gue maksudnya, gue belajar ketidaksempurnaan gue dan ketidaksempurnaan suami gue, tapi kami berdua berusaha membawa ketidaksempurnaan itu di dalam Tuhan, akhirnya semua baik-baik saja. Tapi bukan berarti itu tanpa pengorbanan, tanpa rasa sakit, tanpa kayaknya semuanya smooth kayak di film itu gitu, yang akhirnya endingnya justru ada yang selingkuh gitu. Jadi jujurnya gue gak tahu, tapi ini juga sebenarnya pembelajaran khususnya buat para single juga sih. Untuk tadi siapa namanya, Anya Geraldine ya, yang tahu bahwa dia memacari pria beristri. Nah ini juga penting mungkin bagi para singles ya. Dimana kalau gue lihat sih secara fisik si Anya Geraldine ini sempurna banget, cantik, semok dan sebagainya. Cuman waktu seorang perempuan mau melakukan itu artinya pas pertama dia udah puas untuk sesuatu yang nggak the best. Suami orang tuh kan bukan yang the best ya. Suami orang itu lu dapat sisa. Sorry to say, itu kan. Barang second ya. Iya, dan pre-love ya, barang pre-love. Iya, barang second kan itu kan, dan itu nggak the best gitu. Tapi you are settle for yang nggak the best itu gitu. Artinya lu juga memandang diri lu layak untuk mendapatkan yang nggak terbaik, dan itu sebetulnya sesuatu yang harus jangan-jangan dikerjakan sebelum untuk masuk ke pernikahan gitu. Bahwa pribadimu sebagai single harus cukup untuk mengharapkan yang terbaik dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan itu. Berangkat dari situ, gue rasa itu menjadi terus gitu. Waktu dia oke dengan suami orang, akhirnya dia makin perasaannya makin larut, akhirnya dia nggak bisa lepas dari pusaran itu gitu. Jadi ya kayaknya mungkin memang di saat kita tahu kita berbuat sesuatu yang nggak benar, kita mesti keras ya sama diri kita gitu untuk say no dan this is enough gitu. I'm precious dan gue percaya Tuhan akan ngasih gue yang terbaik. Itu sih buat para single yang mungkin gue juga diingatkan, gue udah gak single lagi. Ya, maksudnya diingatkan untuk melalui film itu gitu, melalui layar
layar. Apa sih ini? Lapangan. Kok lapangan sih apa sih? Ini Layangan putus. Layangan putus. Kok lapangan putus? Udah. Oke. Ngaco. Ya sih. Oke, Ya sih, gue setuju. sekawati kita udah dengar yang dibahas dari 4 para istri yang ada di sini, bahwa kalau mau disimpulkan garis besar, nggak ada sih perempuan yang ingin diselingkuhi ya dalam perkawinan, dan juga jangan menyelingkuhi juga. Terus tadi kita juga dapat bahwa insting atau firasat seorang istri itu penting, tetapi juga jangan terlalu percaya diri. Yang penting juga tetap perlu aware ya, perlu peka. Terus tadi juga diangkat soal self control ya, ketika kita menghadapi situasi seperti itu dalam perkawinan, maka kita harus tetap punya akal sehat, self control untuk supaya tindakan ataupun sikap yang kita ambil itu juga nggak di luar kendali. Tadi juga ada poin bagus untuk berpegang ya pada komitmen perkawinan yang sudah diucapkan sebagai sumpah. Oke, sebagai penutup cepat aja ya jawabannya ya atau tidak dari 4 cewek yang udah menikah ini. Kalau suami kalian selingkuh dan menyesal minta maaf, kalian terima atau tidak? Ya atau tidak? Siapa? Mulai Anas. Ya atau tidak? Ya. Oke, Lia. Dengan rahmat Tuhan ya. Bafi. Harusnya sih iya. Oke, Harusnya. Jan. Kayak belum rela nih sekarang. Insya Yesus iya. Oke, sekawan-sekawati, terima kasih ya udah dengerin kita, dan kita sama-sama mau bilang apa di biar bareng. Jangan selingkuh gitu aja kali ya. Oke, sama-sama kita ngucapin Wake up. Wake up, princess. jangan selingkuh. Jangan putus layangan ya. Jangan sampai putus Oke, ya. follow IG kita, jangan lupa ya. Tolong juga link kita juga disebarin ke teman-teman kamu semua supaya banyak juga yang lebih mendengar dan diberkati. Amin. Amin. Thank you Thank semuanya. you. Thank you semuanya. Bye. Sampai jumpa. Stay safe ya. Ya. Bye-bye. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.